Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 11 Maret 2022. Puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita semua. Dan saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk adik Mikael Tahulending yang pada hari ini sudah Tuhan tambahkan usia membilang 7 tahun. Dan puji Tuhan untuk berkat Tuhan bagi anak Mikael Tahulending, anak dari keluarga Bapak Hegbert Tahulending Papona. Tuhan kiranya memberkati. Kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini dengan judul Dia mengampuni kesalahan kita. Dia mengampuni kesalahan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga, lindungi, pelihara kami hingga pada saat ini dan pada pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan doa kami istimewa untuk pekabaran firman Tuhan adalah makanan rohani yang menguatkan kami hari ini, tetapi juga hari-hari yang akan datang. Juga doa khusus bagi adik Mikael Tahulending yang pada hari ini berhari ulang tahun membilang 7 tahun. Tuhan akan jaga, pelihara, lindungi, berkat firman Tuhan juga menjadi bagian keluarga orang tuanya dan juga dia secara pribadi walaupun masih seorang anak. Tuhan berkati pekabaran hari ini sekali lagi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini 11 Maret 2022 dengan judul Dia mengampuni kesalahan kita, dan ayat tema kita, Yeremia 33:8, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Sekali lagi saudara, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Ayat kita hari ini saudara menggambarkan kita ini adalah pemberontak, kita ini adalah pendosa, kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan itu janji firman Tuhan hari ini bahwa aku akan mentahirkan mereka. Dan ini puji Tuhan saudara, melalui siapa Tuhan mengampuni kita, mentahirkan kita? Pasti hanya melalui Yesus Kristus. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Jadi saudara, ada yang setia, ada yang tidak setia. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Jadi saudara, lihat, Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Bahkan di sini disinggung tentang kepura-puraan yang tersembunyi yang kita lakukan. Ini akan menegur kita semua, menegur saya sebagai hamba Tuhan, menegur saudara-saudara bahwa ada tindakan-tindakan yang kita sembunyi untuk lakukan. Bahkan di sini apabila ada tugas yang tidak diselesaikan juga itu merupakan dosa yang besar. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan. Jangan buang-buang waktu saudara. Kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan. Saudara punya talenta tapi tidak dikembangkan. Saudara mau malas-malas, tidak mau melakukan sesuatu yang baik. Pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Dengan akibat-akibat yang luas. Semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini. Siapa mereka? Adalah Adam dan Hawa.
pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi, dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus. Saudara lihat, dosa sebesar apapun kalau kita ambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di sorga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup yang kekal. Jadi saudara, memang dosa kita diampuni, tetapi hidup kita harus selaras dengan tabiat sorga, dengan kebiasaan sorga. Itulah sebabnya ini sangat penting untuk kita renungkan hari ini. Tapi satu hal yang paling penting adalah Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dia tidak hanya mengampuni, dia melupakan dosa-dosa kita. Kita sudah pelajari kemarin, dia membersihkan kita, dia menyucikan kita, dia membersihkan seperti saudara membersihkan diri saudara dengan air dan bersih. Dia akan membuat kita berjalan menurut ketetapan-ketetapannya. Ini kita sudah lihat pada renungan-renungan yang sudah berlalu. Tuhan kiranya memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang kami boleh nikmati hingga pada saat ini. Kami terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang indah. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami diampuni. Tapi kami juga rindu untuk menghidupkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami boleh menurut hukum-hukum Tuhan. Kami lemah Tuhan. Kami sering jatuh dalam dosa, bahkan dosa yang sama kami jatuh. Itulah sebabnya Tuhan, mari bantu kami agar kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang melupakan, yang meninggalkan dosa-dosa dan berjalan terus berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, dalam semua aktivitas kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan berkat-berkat-Mu yang indah. Dan biarlah Tuhan, apabila kami nikmati berkat-Mu hari ini, kebahagiaan khusus adik Mikael Tahu Lending yang berhari ulang tahun ke-7 hari ini, Tuhan memberkati, berikanlah umur yang panjang tidak hanya di dunia ini, tapi sampai dalam kerajaan-Mu. Berkati kedua orang tua, berkati pekerjaan saudara di Timika, Tuhan juga memberkati. Berkati juga semua yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan kami. Kami hendak serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saudara pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.